Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru hebat, kita semua sepakat bahwa membaca adalah fondasi dari hampir semua proses belajar. Namun, membaca tidak cukup jika hanya sekedar mengeja atau melafalkan kata-kata. Yang lebih penting adalah pemahaman terhadap isi bacaan. Hari ini kita akan membahas apa itu keterampilan membaca pemahaman, mengapa keterampilan ini penting, dan bagaimana menerapkan asesmen autentik untuk menilai dan sekaligus melatih keterampilan siswa di kelas. Apa itu membaca pemahaman? Membaca pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna, menafsirkan informasi, menganalisis isi teks, dan bahkan menilai kebenaran serta kedalaman informasi dalam bacaan. Artinya, anak tidak hanya mampu membaca tulisan, tetapi juga memahami maknanya secara kritis dan reflektif. Nah, contoh sederhananya, jika siswa membaca teks berjudul "Manfaat Air Bersih Bagi Kesehatan", maka keterampilan membaca pemahaman tidak berhenti pada bisa membaca teks itu dengan lantang, tetapi harus sampai pada memahami alasan air bersih itu penting, menyebutkan contoh dampak kekurangan air bersih, dan menghubungkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar. Mengapa membaca pemahaman itu penting? Tanpa keterampilan membaca pemahaman, siswa akan gagal menangkap informasi penting dalam buku pelajaran, sulit memahami soal ujian, tidak mampu belajar mandiri, sulit membedakan fakta dan opini, gagal menyerap informasi dari media sosial secara kritis. Nah, jadi membaca pemahaman bukan hanya kemampuan akademik. Nah, membaca adalah bekal hidup di dunia yang dipenuhi informasi sampai sekarang. Tantangan dalam mengajarkan dan menilai membaca. Sini dalam praktiknya, mengajarkan dan menilai keterampilan membaca pemahaman tidak mudah. Kadang, siswa hanya diminta menjawab pertanyaan pilihan ganda. Padahal, kemampuan berpikir kritis dan reflektif sulit diukur dengan pilihan A, B, C, atau D. Nah, contohnya pada soal seperti apa judul teks di atas atau siapa tokoh utama cerita, hanya mengukur ingatan, bukan pemahaman. Nah, untuk itu kita perlu pendekatan penilaian yang lebih kontekstual dan bermakna. Apa itu asesmen autentik? Asesmen autentik adalah penilaian yang berbasis pada kegiatan nyata dan tugas bermakna yang mencerminkan situasi kehidupan sehari-hari dan mendorong siswa berpikir kritis. Berbeda dengan teks biasa yang sering bersifat tertutup. Nah, asesmen autentik lebih terbuka, tidak hanya menilai jawaban benar atau salah, tapi juga melihat proses berpikir dan mengaitkan dengan dunia nyata. Nah, contoh asesmen autentik untuk membaca. Nah, ada beberapa bentuk asesmen autentik untuk keterampilan membaca pemahaman yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama, membuat ringkasan visual. Nah, setelah membaca teks, siswa diminta membuat peta pikiran, infografis, atau poster isi bacaan. Nah, contohnya di sini siswa membaca teks dengan daur air, lalu menggambarkan siklus air dalam bentuk gambar dan menjelaskan dengan kalimat sendiri. Nah, aspek yang dinilai di sini ada pemahaman konsep, hubungan antar gagasan, kejelasan penjelasan siswa. Nah, yang kedua, membuat pertanyaan dan menjawabnya. Nah, di sini siswa membaca teks lalu diminta membuat 3-5 pertanyaan kritis berdasarkan bacaan dan menjawabnya sendiri. Nah, contohnya, setelah membaca cerita si kancil dan buaya, siswa menulis pertanyaan seperti bagaimana cara si kancil mengelabui buaya? Apa pesan moral dari cerita ini? Nah, aspek yang dinilainya kemampuan berpikir kritis, pemahaman isi cerita, kreativitas dalam mengembangkan pertanyaan. Nah, yang ketiga,
diskusi, dan refleksi kelompok. Nah, di sini siswa membaca teks tentang masalah sosial, misalnya kebersihan lingkungan, lalu mendiskusikan solusi atau membuat rencana tindakan di sekolah. Aspek yang dinilai kemampuan memahami isi teks, mengaitkan dengan konteks nyata, dan kemampuan menyampaikan pendapat. Nah, yang keempat, membuat teks balasan. Nah, di sini setelah membaca surat atau artikel, siswa diminta menulis tanggapan, baik berupa komentar, surat balasan, atau opini. Nah, contohnya, membaca surat pembaca tentang jam pelajaran yang terlalu padat, lalu siswa diminta menanggapi dengan opini pribadi. Nah, aspek yang dinilainya ada pemahaman terhadap teks asli, kemampuan menulis tanggapan logis, dan keterampilan mengekspresikan pendapat. Nah, kemudian di sini ada contoh rubrik penilaian membaca. Peran guru. Sebagai guru, kita bisa mulai dengan memilih bacaan yang sesuai minat dan konteks siswa, memberikan pertanyaan pemantik sebelum membaca, membimbing siswa berdiskusi dan menyimpulkan, memberi umpan balik bukan hanya nilai, mengajak siswa melakukan penilaian diri dan teman sebaya. Bapak dan Ibu guru, dengan asesmen autentik, membaca menjadi kegiatan yang bermakna dan menyenangkan. Siswa tidak hanya belajar menjawab soal, tetapi juga belajar memahami dunia, berpikir kritis, dan menemukan makna dalam setiap bacaan. Mari kita ubah cara kita menilai membaca, tidak lagi hanya dengan pilihan ganda, tapi dengan tugas yang membuat siswa berpikir, berkreasi, dan terlibat. Karena membaca bukan sekedar mengenali kata-kata, tetapi memahami makna di baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.